Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi kami semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari sekian banyak firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman yang akan hamba-Mu sampaikan ini dapat tinggal dan diam di dalam hati setiap dari kami ya Tuhan, sehingga tidak berlalu begitu saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau di atas hamba-Mu ini, karena kami semua siap mendengar. Amin. Teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, firman yang akan menjadi topik kita pada siang hari ini terambil dari Markus 3 ayat 1-6. Mari saya bacakan untuk teman-teman semua. Di bawah judul perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati di sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin. Teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ayat ini menjadi sebuah tamparan bagi kita semua. Dengan judul perikop Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat di Markus. Dan kalau kita telaah lagi, penulis dari kitab ini sendiri merupakan Yohanes Markus itu sendiri. Dan tokoh-tokoh dari ayat yang telah kita bacakan tadi, ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan tangan orang yang sudah mati tangannya, dan ada orang Farisi yang selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi. Namun berbeda dengan murid Tuhan Yesus yang mau mendengarkan dan mengikuti ajaran Tuhan, orang-orang Farisi mengikuti Yesus untuk dapat menyudutkan dan mempersalahkan Yesus supaya ia dibunuh. Dan ada juga kaum Herodian. Dan sedikit insight untuk kita semua pada siang hari ini, kaum Herodian merupakan musuh dari orang-orang Farisi ini sendiri. Namun kaum Herodian juga memiliki tujuan yang sama dengan orang Farisi, yaitu ingin membunuh Yesus. Maka dari itu mereka bersekongkol dan bersatu bersama-sama. Dan hal-hal apa aja yang dilakuin, atau hal-hal apa aja yang terjadi dari perikop tersebut, yaitu Yesus yang menyembuhkan tangan seorang yang sudah mati. Dan ada orang Farisi yang di sini konteksnya orang Farisi ini ingin menyudutkan Yesus dengan larangan perbuatan pada hari Sabat. Dan kalau kita baca di perikop sebelumnya di Markus 2 ayatnya yang ke-23 sampai ke-28. Boleh saya bacakan untuk kita semua? Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud
ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Jadi, kedua perikop ini saling berkaitan, di mana orang Farisi yang lagi dan lagi ingin menyudutkan dan ingin menyalahkan Yesus atas apa yang telah dilakukan oleh Yesus atau bahkan murid-murid Tuhan Yesus di hari Sabat. Dan kembali lagi, Tuhan Yesus juga mengajari setiap orang Farisi bahwa jangan sampai kita hanya terpaku pada satu aturan saja. Dan pesan-pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua, anak-anaknya, melalui kisah dari Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat ini, yaitu ibadah yang sejati ditandai oleh belas kasihan, bukan sekedar kepatuhan ritual. Kepatuhan ritual yang dimaksud di sini adalah larangan tidak boleh bekerja atau tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Nah, sama seperti orang Farisi menganggap tindakan Yesus itu salah dikarenakan tidak mengikuti perintah Allah, yaitu jangan berbuat apapun pada hari yang ketujuh, sebab ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Dan yang kedua yaitu melakukan kebaikan tidak kenal hari. Sama seperti Tuhan Yesus yang melakukan kebaikan setiap harinya meskipun pada hari Sabat. Itu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tuhan berharap bahwa kita bisa melakukan kebaikan di hari apapun dan di kondisi apapun. Meskipun saudara-saudara sedang sedih, sedang bersuka cita, sedang mendapatkan kenaikan pangkat kah, sedang mendapatkan cobaan, atau apapun itu, Tuhan Yesus berharap kita tetap melakukan kebaikan dan tanpa mengenal hari. Dan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita juga di poin yang ketiga ini, yaitu hati yang keras menghalangi seorang untuk memahami kehendak Allah. Sama seperti orang Farisi di dalam kisah tersebut memiliki hati yang keras, dalam artian dimana mereka hanya patuh terhadap satu aturan yang telah dibuat oleh Tuhan. Meskipun patuh terhadap aturan Tuhan itu baik adanya, dan tapi yang menjadi kekurangan atau yang menjadi kesalahan adalah mereka juga tidak menaati peraturan yang lain, yaitu berbuat kebaikan. Nah, sehingga Tuhan Yesus mau mengajari setiap dari orang Farisi tersebut bahwa berbuat kebaikan itu tidak perlu hanya dari hari Senin sampai Sabtu, tapi juga bisa pada hari Sabat. Namun, karena hati orang Farisi ini sudah keras dan tidak mau mendengar Allah, sehingga mereka tidak memahami maksud Allah. Melainkan, setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka malah bersekongkol dengan kaum Herodian, ingin membunuh Yesus. Dan respon hati apa yang harus kita miliki supaya kita nggak sama nih seperti orang-orang Farisi? Yang pertama yaitu kebijaksanaan dalam merespon setiap tuduhan. Kita diharapkan bisa memiliki kebijaksanaan seperti Yesus. Dan kita sebagai orang percaya juga pasti mau menerapkan setiap perlakuan yang telah Tuhan Yesus lakukan di bumi ini di dalam kehidupan kita. Namun tentu saja kita berbeda dari Tuhan Yesus. Kita adalah manusia yang berdosa, tidak luput dari pelanggaran, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Namun tetap saja respon yang harus dimiliki yaitu kebijaksanaan. Seperti Tuhan Yesus tadi yang sudah dituduh atau disudutkan oleh orang-orang Farisi, di mana tidak boleh melakukan
sesuatu pada hari Sabat. Namun Tuhan Yesus dengan bijaksana merespon mereka. Tuhan malah menjawab, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Membantu nyawa seseorang atau membunuh seseorang? Itu merupakan jawaban yang sangat bijaksana jika kita sebagai manusia merespon setiap tuduhan tersebut atau setiap hal-hal yang mereka lontarkan kepada kita. Pasti kita sudah marah-marah kepada mereka. Mungkin kita sudah maki-maki mereka. Namun Tuhan Yesus berbeda. Tuhan menjawab dengan bijaksana sehingga orang-orang Farisi tersebut terdiam atau tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Dan yang kedua, berani melakukan kebenaran meskipun mendapat penolakan. Seperti Tuhan Yesus lagi, Tuhan Yesus berani melakukan kebenaran meskipun ditolak oleh orang-orang di sekelilingnya atau ditolak oleh orang-orang Farisi. Nah, kita juga diharapkan seperti itu, teman-teman. Meskipun penolakan di mana-mana, karena zaman yang sudah berkembang, zaman yang sudah tidak mengikuti lagi perkataan Alkitab, perkataan Tuhan Yesus. Meskipun kita ingin mencoba melakukan kebenaran atau kebaikan, kita mendapatkan penolakan, kita harus tetap berani dan tetap mampu menyelesaikan kebaikan tersebut dan kebenaran tersebut. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan komitmen-komitmen yang bisa kita lakukan, yaitu memiliki iman yang tidak kaku dan tidak terpaku pada satu aturan. Jangan seperti orang Farisi yang hanya patuh terhadap satu aturan Tuhan Yesus, patuh terhadap satu aturan Allah, namun tidak patuh terhadap aturan yang lain. Dan yang kedua, bisa melakukan kebaikan meskipun banyak yang memberikan reaksi negatif. Meskipun orang-orang Farisi memberikan reaksi negatif, Tuhan Yesus tetap bisa melakukan kebaikan. Dan yang ketiga yang harus kita aplikasikan ke dalam hidup kita, yaitu harus bisa memiliki kebijaksanaan yang tinggi untuk merespon setiap reaksi orang. Dan komitmen-komitmen ini harapannya benar-benar bisa kita lakukan ya teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja firman yang bisa kita bagikan pada siang hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman yang telah Kau sampaikan pada hari ini. Dan biarlah kiranya firman itu tidak berlalu begitu saja, namun bisa tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin.